Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwah sekalian yang Allah muliakan, sebelum kita lanjutkan pembahasan Al-Bayan min Qasasi Al-Quran, ana ingatkan bahwa kita berada di hari-hari yang sangat mulia, sangat agung, sangat besar secara mutlak, yakni al-ayyamul ashr min Dzulhijjah, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Dan Allah Ta'ala bersumpah di surat Al-Fajr, wal fajri wa layalin ashr, demi fajar dan demi 10 malam. Apa yang dimaksud dengan 10 malam? Jamahir al-mufassirin, yakni kebanyakan ulama ahli tafsir, di antaranya al-Imam Ibn Katsir rahimahullah mengatakan al-ashru al-layali al-ashr, jadi 10 malam yang dimaksud di surat Al-Fajr ayat 2. Kata beliau, al-muradu bihi al-ashru min Dzulhijjah. Jadi 10 malam yang dimaksud adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan beliau berkata, ini adalah penafsirannya Ibnu Abbas, penafsirannya Ibnu Zubair dan Mujahid, wa ghairu wahidin min as-salafi wal khalaf, juga dari kalangan salaf dan khalaf, berpendapat bahwa al-layalil ashr dalam surat Al-Fajr ayat 2 adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan siang-siangnya secara mutlak lebih utama dari semua hari yang ada dalam satu tahun. Adapun malamnya, ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menguatkan 10 hari terakhir bulan Ramadan karena ada Lailatul Qadar. Nah, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diingatkan dengan hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil ashr." Tidak ada hari-hari yang amal soleh itu lebih dicinta oleh Allah daripada amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, "Walal jihadu fi sabilillah?" Wahai Rasulullah, apakah demikian pula dengan amalan jihad fi sabilillah? Rasul menjawab, walal jihadu fi sabilillah. Demikian pula dengan amalan jihad fi sabilillah, tidak bisa menandingi. Kemudian Rasul berkata, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'in. Kecuali seseorang yang keluar, dirinya keluar untuk berjihad dengan hartanya, kemudian tidak balik lagi. Hadis yang mulia ini, ikhwah yang Allah muliakan, menunjukkan amal apa saja yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini sangat utama, lebih besar daripada jihad fi sabilillah. Sedekah kita, puasa kita, zikir kita, baca Quran kita, ta'lim kita, ini amalan besar sekali di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini musim yang sangat besar. Ya.
Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur pendek. Umurnya pendek. Kalau kita lihat dibandingkan dengan umur dari umat-umat sebelum Nabi, Nabi Nuh dan seterusnya, antum bisa baca dalam Al-Quran, itu umurnya sampai ratusan tahun, 1000. Dakwahnya Nabi Nuh 950, ya kan? Jadi luar biasa, ikhwan Allah muliakan. Allah Subhanahu wa taala kasih keberkahan untuk umat Islam. Umurnya pendek, tapi Allah jadikan ada dalam satu tahun itu musim-musim yang di musim-musim tersebut tudha'afu fiha al-hasanat wa tukaffaru fiha as-sayyi'at. Yang kebaikan-kebaikan pahalanya dilipat gandakan. Dosa-dosa diampuni. Jadi amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, kata Rasul, lebih utama, lebih dicinta oleh Allah daripada jihad. Kok bisa? Bisa. Kenapa bisa? Karena Allah yang menyampaikan. Karena Rasul SAW yang menyampaikan. Karena kita yakinnya hanya kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang disampaikan sama Rasul, kecuali, kata Rasul, kalau ada orang keluar dari rumahnya untuk jihad, keluar betul-betul keluar, dan menginfakkan hartanya, meninggal di medan jihad, tidak balik lagi, tinggal nama, itu dikecualikan sama Rasul SAW. Ini menunjukkan amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah merupakan amal yang sangat istimewa. Wal fajri wa layalin 'ashr, demi 10 malam. Ini Allah yang berfirman, Allah Maha Agung, Allah Maha Besar, tidaklah dia bersumpah kecuali dengan sesuatu yang agung, sesuatu yang besar. Layal 'ashr merupakan hari-hari yang besar. Karena Allah bersumpah dengan hari-hari ini. Makanya tidak pantas bagi kita menyepelekan hari-hari yang besar ini. Hari-hari yang agung. Ikhwah yang Allah muliakan, kembali kita di sini membahas kisah para nabi selain dari ulul azm. Dan pada kesempatan ini kita akan bahas kisah Nabi Syuaib alaihi salam. Ya, kisah Nabi Syuaib yang diambil dari Al-Quran. Makanya buku ini namanya Al-Bayanu min Qasasi Al-Quran. Penjelasan dari kisah-kisah Quran. Qasasul Anbiya min ghairi ulil azm. Kisah-kisah para nabi selain ulul azm. Ulul azm itu siapa? Berapa nabi ulul azm itu? 5. Pertama, Nabi Nuh. Yang kedua, Ibrahim. 3, Nabi Musa. Keempat, Nabi Isa. Kelima, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah yang ulul azm akan dibahas tersendiri. Ada bukunya tersendiri. Setelah ulul azm dibahas tentang kisah Rasul sallallahu alaihi wasallam dari lahir sampai meninggal. Juga dari Quran. Ya. Tentunya dengan hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau memfokuskan tarkisnya dari Quran dulu. Ya. Nah, kita akan bahas kisah Syuaib yang Allah kisahkan dari Al-Quran. Bukan kisah dari orang yang enggak jelas. Ya, bukan dari orang lewat, bukan katanya dan katanya, bukan kayak-kayaknya, bukan sepertinya, tapi dari Al-Quran dan Sunnah Rasul kita Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Nabi Syuaib, ikhwan yang Allah muliakan, disebut dengan Khatibul Anbiya. Khatibu Al-Anbiya, khatibnya para nabi.
Khotib itu yang berkhutbah, ya, khotibnya para nabi. Jadi kalau ditanya siapa khotibul anbiya, Nabi Syuaib, ya. Dan ini disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Hakim ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam atau apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut Nabi Syuaib, Nabi berkata, "Dzaka khatibul anbiya." Dzaka khatibul anbiya. Dia adalah khatibnya para nabi. Nabi Syuaib adalah seorang rasul. Rasulun min indillah. Dalil-dalilnya banyak. Ana akan bacakan beberapa saja, tidak semuanya ikhwan ya. Di antaranya surat Asy-Syu'ara ayat 176 sampai 179 kita bisa lihat. Namanya juga kisah dari Quran ya. Allah Ta'ala berfirman, "Kadzdzaba ashabul aikati al-mursalin." Kadzdzaba ashabul aikati al-mursalin. Telah mendustakan ashabul aikah, orang-orang aikah. Aikah di sini adalah kaum Nabi Syuaib. Kaum Nabi Syuaib telah mendustakan para rasul. Kenapa disebut al-mursalin, para rasul? Karena kaidahnya apabila mendustakan satu rasul berarti mendustakan semua rasul. Sekali lagi dari ayat ini, apabila mendustakan satu rasul berarti mendustakan semua rasul. Oleh karena itu kalau antum baca ayat-ayatnya ketika Allah mengutus para nabi kepada kaumnya itu disebut al-mursalin, al-mursalin, padahal yang didustakan satu nabi. Nabi Nuh, ya, Saleh, Hud. Nah, di sini kadzdzaba ashabul aikatil mursalin. Oleh karena itu kita tidak boleh mendustakan satu nabi pun dari nabi-nabi yang Allah utus, dari para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Kita mengimani semua nabi dan rasul. Di antara Nabi Isa alaihi assalam, ya, yang diangkat jadi Tuhan oleh sebagian manusia. Idz qala lahum Syuaibun ala tattaqun. Ketika Syuaib berkata kepada mereka, tidakkah kalian bertakwa? Inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku adalah rasul, utusan Allah yang terpercaya. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian yang terpercaya. Fattaqullaha wa ati'un. Takutlah kepada Allah, taatilah aku. Di sini di ayat yang ke-178 Allah Ta'ala menghabarkan tentang perkataan Nabi Syuaib, inni lakum rasulun. Ini menunjukkan bahwa Syuaib adalah seorang rasul, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini merupakan dalil-dalil dari kitab Allah Subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan bahwa Syuaib adalah seorang rasul dari sisi Allah. Arsalahu Allah azza wa jalla ila ahli Madyana wa hum ashabul aikah. Allah mengutus kepada penduduk kota Madyan yang disebut dengan ashabul aikah. Wa min al-akhta'i allati intasharat bainan nasi annahum yadhunnuna anna dhalika asy-syaikhul kabir alladhi zawwaja ibnatahu li Musa alaihi salam hinama jaa Musa ila Madyana huwa Syuaibun. Merupakan kesalahan, kekeliruan yang tersebar di antara manusia bahwa mereka mengira bahwa Syuaib ini adalah orang tua yang menikahkan putrinya dengan Nabi Musa alaihi assalam ketika Nabi Musa datang ke Madyan. Namanya juga Syuaib. Ya, ini keliru. Lain. Kalau Syuaib yang dimaksud di sini adalah rasul.
Kalau yang menikahkan dengan Nabi Musa, putrinya, salah satu putrinya bukan Rasul. Ya. Wa hadza khata', kata beliau, ini merupakan kesalahan. Kemudian ikhwan yang Allah muliakan, laqad kana ahlu Madyan qauman kafirin. Jadi penduduk kota Madyan ini kaum yang kafir. Idh kanu ya'budunal aikah, karena mereka menyembah aikah, makanya disebut ashabul aikah. Aikah itu apa? Aikah itu sebuah pohon yang besar, banyak rantingnya, banyak daunnya. Pohon itu rindang. Mereka menyembah pohon. Nah, berarti penyembahan terhadap pohon itu sudah ada sejak zaman dahulu. Kalau ada zaman sekarang yang menyembah pohon, berarti ikut kepada kaum Nabi Syuaib yang membangkang kepada Nabi Syuaib. Nah, ini perhatikan. Ya. Oleh karena itu tidak ada keistimewaan pohon apapun, walaupun pohonnya ada kalimat la ilaha illallahnya. Ya. Walaupun pohonnya misalkan aneh, unik, rindang, atau enggak daunnya, tidak ada daunnya bisa tumbuh misalkan. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kaum jahiliyah menyembah pohon. Adapun orang Islam menyembah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berfirman tadi dalam surat Asy-Syu'ara, "Kadzdzaba ashabul aikatil mursalin idz qala lahum Syu'aibun ala tattaqun." Penulis rahimahullah menjelaskan tentang dosanya kaum Syu'aib ini, ya, ashabul aika, kaum Madyan ini. Beliau berkata, "Kana ahlu Madyana ashabul aikati min aswa'in nasi jurman." Jadi penduduk Madyan ini, ashabul aika, adalah manusia yang paling buruk dosanya. Disebutkan di sini 5 dosa yang disebutkan. Apa saja dosanya? Yang pertama, ini yang paling gede. Annahum abadu ghairallahi azza wa jal. Mereka menyembah kepada selain Allah azza wa jal. Ini dosa nomor 1, paling besar. Oleh karena itu kedzaliman yang paling besar itu adalah apa? Asyirku al-akbar, syirik besar. Oleh karena itu semua nabi diutus dalam rangka ini. Ya. Yang kedua, annahum kanu yabkhasuna al-mikyala wal mizan wa yutaffifuna fihi wa ya'khuduna biz-zaidi wa yadfa'una bin-naqis. Ini perbuatan mereka nih. Mereka suka ngurangi takaran dan timbangan. Jadi yang suka ngurangi takaran timbangan itu contoh kaum Nabi Syuaib. Mereka melakukan tatfif. Ya. Kalau nimbang ngurangi. Kalau mereka beli inginnya lebih. Itu tuh, tatfif. Ini perbuatan yang kedua yang dilakukan oleh kaum Nabi Syuaib. Yang ketiga, annahum afsadu fil ardi. Mereka melakukan kerusakan di muka bumi. Wa dzalika bil i'tida'i 'alal mali wan nafsi wal 'irdi wad din. Dengan cara melampaui batas, ya, dengan cara melampaui batas dengan melakukan kezaliman, ambil harta orang, ya, kemudian membunuh, kemudian merendahkan harga diri orang, ya, merobek-robek kehormatan orang, dan bukan termasuk orang yang taat. Yang keempat,
annahum kanu yaqta'una at-tariqa hissiyan wa ma'nawiyan. Siapa yang tahu artinya ya, ikhwan? Mereka memotong jalan hissi dan ma'nawi. Apa yang dimaksud dengan memotong jalan di sini? Orang yang suka ngadang jalan. Tahu ngadang jalan? Maksudnya adalah pembegal. Mereka begal. Ya. Begal hissi dan ma'nawi. Hissi artinya betul-betul kalau ada orang lewat ditakut-takuti, dia ambil hartanya, ya, kemudian kadang bisa dibunuh. Atau ma'nawi ini menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Menghalang-halangi manusia dari dakwahnya Nabi Syuaib. Nah, itu mereka. Jadi pembegal itu ternyata ada yang hissi, ada yang ma'nawi. Begal beneran namanya hissi, di jalan ngadang orang lewat, ambil barangnya, ambil hartanya, orangnya dibunuh. Ini begal. Begal hissi. Begal maknawi, orang-orang yang halang-halangi manusia dari jalan Allah. Ini begal maknawi. Orang yang halang-halangi manusia dari ulama yang benar. Ini begal maknawi. Ya. Ulama yang benar saya katakan, ya, bukan ulama-ulamaan. Kalau bahasa orang Cirebon, ulamacan. Ulamacan. Ya. Yang kelima, annahum saddu an sabilillah. Annahum saddu an sabilillah. Mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Fakanu yajlisuna fi turqat. Mereka duduk di jalan-jalan. Ya, maksudnya apa? Yuhadziruna al-mara min Syuaib. Mewanti-wanti orang yang lewat dari dakwah Nabi Syuaib. Wa yushawwihuna sum'atan nabiillah. Kemudian memburuk-burukkan nama Nabi Syuaib. Jadi Nabi Syuaib padahal seorang nabi, orang baik, ajarkan kebaikan. Mereka nyari-nyari kesalahan Nabi Syuaib. Mereka mencari-cari aib Nabi Syuaib. Tidak ada pun diada-adakan. Supaya manusia memandang Nabi Syuaib jelek, buruk. Dari dulu sampai sekarang, orang yang mendakwahkan al-haq, ya, kadang dijelek-jelekan sama yang lain. Wa kanu yatawa'aduna al-mu'minina wa yatahaddadunahum. Mereka itu ngancam orang-orang yang beriman. Ya. Nah, inilah 5 dosa penduduk siapa? Kaum Nabi Syuaib, ya. Sekarang kita lihat dakwahnya Nabi Syuaib. Dakwahnya Nabi Syuaib, ikhwan yang Allah muliakan, itu ada beberapa uslub. Jadi Nabi Syuaib alaihi salam itu berdakwah dengan berbagai macam metode beliau tempuh alaihi salam. Di sini disebutkan sampai 7 metode. Yang pertama, annahu kana alaihi salam yataqarrabu ila qulubihim. Bahwasanya beliau alaihi salam ngambil hati. Ya, ngambil hati siapa? Hatinya kaumnya. Deketin. Ya. Ngambil hatinya dengan ucapan yang lemah lembut. Tentunya dengan syariat. Ya. Ini bisa dilihat dari perkataan Nabi Hud yang sangat banyak dalam Al-Quran, yang dimulai dengan kalimat ya qaumi, wahai kaumku. Ya. Kalau antum dibilang wahai kaumku, wahai temanku, enak enggak didengar? Enak. Dan ini ucapan Nabi kepada kaumnya, supaya tidak ada sekat.
Karena pendakwah dengan yang didakwahi itu kalau ada sekat nggak akan diterima. Ya. Jadi tidak ada batas. Anda bisa lihat Nabi Muhammad SAW, ada sekat nggak dengan para sahabat? Tidak ada. Nabi Muhammad berbaju sama dengan bajunya sahabat, berpakaian sama dengan pakaian sahabat, bermodel sama dengan model masyarakat di masanya. Tidurnya pun di masjid, duduk sama-sama sahabat, sehingga ketika ada tamu nanya Nabi Muhammad mana, itu nggak tahu. Padahal Nabi Muhammad di tengah-tengah para sahabat. Ada antum baca di Sahih Bukhari, ditunjukkan sama para sahabat itu Nabi Muhammad. Disangkanya Nabi itu pakai pakaian yang beda, ya. Kemudian mendapatkan keistimewaan yang beda, duduk di tempat yang berbeda, dapat pelayanan yang berbeda. Tidak dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak suka datang orang berdiri. Ini betul-betul menanamkan akidah Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika lewat Ka'bah ingin tawaf, itu betul-betul mendarah daging akidahnya, sudah ada di hati. Menyium Hajar Aswad, Umar bilang, demi Allah, aku tahu engkau hanya sekedar batu ya Hajar Aswad. Laula anni ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk ma qabbaltuk. Seandainya aku tidak melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menciummu, aku tidak akan pernah menciummu. Umar bin Khattab cium. Lihat Hajar Aswad, yang Hajar Aswad dari surga. Batu yang sangat istimewa. Umar berkata, tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Kenapa aku cium? Karena sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu tidak. Dan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, la tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam wa innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian memujiku berlebih-lebihan sebagaimana Nasara memuji Isa bin Maryam berlebih-lebihan. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya aku adalah hamba, kata beliau. Faqulu, ucapkan oleh kalian, Abdullah wa rasuluh. Ya, tak boleh kita berlebihan. Ini perkataan beliau, Abdullah wa rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Hamba la yu'bad, kata ulama, abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzab. Jadi sifat Nabi dua, hamba dan Rasul. Hamba artinya tidak diibadahi, tidak disembah, kita tidak berdoa kepada Nabi. Tetapi Rasul beliau adalah yang wajib kita hormati, kita agungkan, kita muliakan. Tidak boleh didustakan. Abdullah wa Rasuluh. Nabi Muhammad SAW. Di sini Nabi Syuaib berkata, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembah Allah saja. Kalian enggak punya sesembahan kecuali Dia. Sembah Allah saja sudah. Ya, tauhid, akidah yang mantap. Kemudian yang kedua, uslub Nabi. Uslub apa uslub? Metode, cara, dakwah. Bahasa Arabnya apa? Uslub. Jamaknya asalib. Ya. Uslub asalib. Akhbarahum annahu la yuridu ala da'watihi lahum ajra wala syai'an mimma fi aydihim. Nabi Syuaib menghabarkan kepada mereka bahwa tidak menginginkan upah dari dakwahnya, tidak menginginkan apa yang ada di tangan mereka. Inilah contoh dakwah para nabi. Semua para nabi seperti itu. Apakah ada seorang nabi yang ketika berdakwah mengharapkan upah? Jangankan meminta, mengharap saja enggak. Minta-minta apalagi, mengharap saja
Tidak. Ini dakwahnya para nabi dan rasul. Demikian pula dakwahnya para sahabat Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Justru yang ada mereka berkorban untuk Islam. Itu justru yang ada. Lihat sahabat Abu Bakar dengan hartanya berkorban. Anak-anak muda, ya. Siapa yang menjadi duta pertama ke Madinah? Siapa yang tahu? Mus'ab bin Umair, anak muda yang kaya, kalau lewat baunya sangat harum, ya, jauh sudah lewat pun bau wanginya, masya Allah. Masuk Islam, ya, kemudian nggak dikasih apa-apa sama ibunya. Pergi ke Madinah nggak bawa apa-apa, miskin. Meninggal di perang Uhud. Kemudian Abdurrahman bin Auf ketika mau makan, ingat kematian beliau. Kalau ditutup atasnya, kepalanya, kakinya kelihatan. Kalau ditutup kakinya, kepalanya kelihatan, sampai nggak jadi makan. Subhanallah. Ya. Dan banyak sahabat yang menjadi tameng Rasul ketika perang Uhud. Bukan macam-macam, ya, badannya jadi tameng. Mereka nggak tahu Rasul tersentuh dengan sentuhan yang menyakitkan. Siap badannya jadi tameng tombak, tameng pedang, tameng panah. Antum bisa baca tuh perang Uhud. Dengan sebab mereka lah, dengan izin Allah, ikhwan, Islam sampai ke sini. Dengan tangisan mereka, dengan cucuran keringat sampai darah mereka, dengan pengorbanan harta mereka, kita rasakan nikmatnya Islam, indahnya tauhid, indahnya sunnah. Ini dakwah. Mereka berkorban. Bukan dakwah justru mencari harta. Ya, waliyadzubillah, kita dengar sebagian penceramah, dai ribut gara-gara bayaran ceramah. Ya. Kalau nggak mau dibayar sekian, nggak mau datang. Kalau cuma bicara sejam 2 jam, puluhan juta, akhi. Itu puluhan juta buat kasih orang miskin, masya Allah. Kemudian apa masjid-masjid panggil-panggil yang seperti itu? Ya, banyak dai-dai yang mengajarkan Quran, sunnah, dan mengajarkan kebenaran. Bahkan mereka mau nggak dibayar. Tapi yang nggak dibayar kadang-kadang dituduh macam-macam. Allah Ta'ala berfirman di surat Asy-Syu'ara ayat 180, "Wa ma as'alukum 'alaihi min ajr, in ajriya illa 'ala rabbil alamin." Lihat perkataan Nabi Syuaib, aku enggak minta upah dari kalian dari dakwahku ini. In ajriya illa 'ala Allahi rabbil alamin. Upahku hanya dari Allah, Rabb alam semesta. Yang ketiga, uslubnya Nabi Syuaib, akhadha yadhkuruhum aw yudhakkiruhum bini'amillahi alaihim liyashkuruhu 'alaiha wa ya'buduhu wahdahu la syarika lah. Nabi Syuaib mengingatkan mereka akan nikmat-nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada mereka supaya mereka bersyukur, agar mereka beribadah hanya kepada Allah semata yang tidak ada sekutu baginya. Nah, ini uslub metode dakwah juga. Mengingatkan apa? Mengingatkan akan nikmat Allah yang banyak pada kita. Ikhwan Allah muliakan. Kita dikasih nikmat sama Allah, awalnya enggak ada, Allah ciptakan kita dari perut ibu, kasih nikmat yang sangat banyak. Yang awalnya itu subhanallah dari setetes air mani yang hina, ya kan? Kemudian menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging, menjadi janin di perut. Kemudian dikasih rezeki lewat satu pintu, satu
pintu rezeki. Subhanallah, apa pintu rezekinya? Ya, pusar. Ya kan? Kemudian ketika pusarnya putus, ya, dikasih 2 rezeki. Apa itu rezekinya? Nenek ibunya. 2 rezeki. Dari 2 jalan. Subhanallah. Ketika di sapi, bukan di sapi binatang sapi, akhi. Fitam bahasa Arabnya, ketika di sapi banyak dari berbagai macam rezeki yang bisa masuk. Subhanallah. Siapa yang ngasih? Allah. Makanya ikhwan, kita sebagai manusia jangan takut nggak dapat rezeki. Jangan takut nggak dapat rezeki. Orang kalau diputus dari kerjaan sesuatu tertentu, bisa jadi putus dari kerjaan itu dibukakan sama Allah pintu rezeki yang sangat banyak. Seperti bayi, diputus dari satu jalan, dapat dari berbagai macam jalan. Nah itu. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala luas. Yang Allah inginkan dari kita apa? Ibadah. Ya. Allah Ta'ala berfirman, "Wadhkuru idh kuntum qalilan fakatsarakum." Ini Nabi siapa? Nabi Syuaib mengingatkan kaumnya, ingatlah ketika kalian itu sedikit, kemudian Allah jadikan kalian banyak, jumlah yang banyak. Ini juga nikmat. Kemudian Nabi Syuaib juga mengingatkan di surat Hud ayat 84, "Inni arakum bi khair." Sesungguhnya aku melihat kalian dalam kebaikan. Apa maksud dalam kebaikan itu? Al khairu huna al mal. Kebaikan di sini adalah harta. Kebaikan di sini adalah harta. Aku lihat kalian punya harta banyak. Memang hidupnya mereka kaum Syuaib itu bergelimangan harta. Allah kasih harta banyak. Dan dari sini kita tahu bahwa orang yang dikasih harta banyak itu belum tentu orang itu dicintai sama Allah. Ya. Yang dicintai sama Allah itu yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Adiyat, "Wa innahu lihubbil khairi lasyadid." Ini makna al-khair itu artinya mal. Manusia itu betul-betul sangat tamak, suka, senang, cinta sama harta. Wajar tidak? Sebenarnya wajar. Ya. Tapi yang tidak wajar itu kalau berlebihan. Kemudian lupa akan Allah. Nabi Syuaib mengingatkan kalian itu dapat harta banyak. Kalian bergelimangan harta. Dari sisi ininya enggak tercela. Tapi Nabi Syuaib menginginkan kalian bersyukur pada Allah dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan beribadah, harta akan dijaga sama Allah. Bahkan ditambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Oleh karena itu ikhwan Allah muliakan, Anda juga ingatkan yang punya kelebihan harta ya berkorban tanggal 10 Zulhijjah. Korban itu ibadah yang sangat besar. Ibadah ketaatan yang sangat besar. Dan korban itu untuk qayyimul bait, atau qayyimul bait untuk Rabbul Bait. Ya. Jadi Rabbul Bait itu kepala rumah tangga. Laki-laki. Ya. Jadi ketika berkorban, Syekh Utsaimin pernah ditanya gimana cara membacanya. Ya, kita sembelih, kulaknya diasah dulu yang landep, tahu landep, tajam, ya. Kemudian kita ucapkan Bismillah, Allahu Akbar, dengan menyebut nama Allah. Allah Maha Besar. Allahumma hadhihi minka walak. Allahumma hadha minka walak. Ya Allah, ini darimu,
dan aku persembahkan untukmu. Begitu. Ya. Kita yakin bahwa kambing yang kita mau sembelih itu bukan dari kita. Hakikatnya dari siapa? Dari Allah. Supaya kita tidak maghrur, supaya kita tidak merasa kita ini berjasa sama Allah. La ya akhi, enggak ada. Jangan sampai kita merasa berjasa beribadah sama Allah. Salat kita kasih jasa sama Allah. Puasa kita kasih jasa sama Allah. Sedekah kita berarti kita berjasa sama Allah. Ya. Kita korban berarti kita kasih jasa sama Allah. Enggak, akhi. Kita yang butuh sama Allah. Ketika ada sahabat yang merasa berjasa kepada Nabi Muhammad SAW, Allah turunkan ayatnya. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka, wahai Muhammad, merasa berjasa kepada engkau dengan keislaman mereka. Qul, katakan pada mereka, la tamunnu 'alayya islamakum. Janganlah kalian merasa berjasa atasku akan keislaman kalian. Balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Tetapi Allah lah yang telah memberi jasa kepada kalian, yang telah memberi nikmat kepada kalian, anugerah kepada kalian berupa nikmat iman, hidayah keimanan pada kalian. Jadi yang ngasih jasa siapa? Allah. Jadi ketika kita dakwah, nyampaikan ilmu, jangan merasa kita berjasa sama Islam. Jangan kita merasa berjasa sama Allah. Tidak ada itu. Ya. Jangan kita bangun masjid, kita merasa berjasa gitu. Tidak. Para sahabat, Masya Allah amalnya akhi. Dan jasa mereka tidak terhitung. Ketika merasa berjasa, yamunnuna 'alaika an aslamu. Kita punya dikasih rezeki dari Allah, oleh Allah dari kecil sampai sekarang. Kalau Allah minta bayar, ya, ngap-ngapan kita. Tahu ngap-ngapan? Ya. Kelelep gitu. Nggak bisa bayar. Untuk bayar oksigennya saja nggak bisa. Ya. Makanya ketika kita nyembelih hewan kurban, Allahumma bismillahi Allahu akbar. Allahumma hadza minka walak, ya Allah. Ini dari engkau dan aku persembahkan untuk engkau. Dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam begitu, akhi. Orang musyrikin berkorban tidak mereka? Berkorban. Bahkan ada yang nyembelih manusia. Korbankan bayi. Ya, untuk berhalanya. Orang Islam dengan izin Allah sembelih hewan. Dan itu pun dengan kasih sayang. Ya. Ada sahabat datang ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku ingin nyembelih hewan kambing. Dan aku sayang sama kambing ya Rasulullah. Subhanallah. Dia sayang sama kambing, enggak tega, tapi dia mau dagingnya. Gimana? Apa kata Rasul? Wasyatu in rahimtaha rahimakallah. Wasyatu in rahimtaha rahimakallah. Domba atau kambing yang kau sayangi, kau akan dapat sayangnya Allah. Sampai 2 kali Rasulullah SAW sebutkan itu. Makanya cara menyembelih korban yang sayang itu gimana caranya? Caranya goloknya diasah yang landep dulu, jangan ketul. Tahu ketul? Ya. Tumpul, harus tajam. Yang kedua, ketika ngasah golok, ya, jangan di depan dia. Rasul SAW ketika ada orang ngasah golok di depan kambing, akhi, Rasul bilang apa? Apakah kau ingin membuat dia mati berkali-kali? Subhanallah. Rasul sayang. Itu ada sahabat mau nyembelih kambing, goloknya diasih depan itu. Matanya ngelihat golok itu. Kasihan enggak, akhi? Sampai ke situnya perhatian Rasulullah SAW. Bentuk sayang kita juga naruh di atas tanah itu dengan lemah lembut, tidak dilempar. Ini kata ulama. Ya. Dan ada 7 adab disebutkan sama Syekh Abdul Razak. Anda bisa lihat di kitab beliau tuh. Ya. Di judulnya Ar-Rifqu bil Hayawan. Lemah lembut dengan hewan.
Subhanallah, sampai sama hewan lemah lembut Islam itu. Ini sudah berbicara hak asasi binatang. Iya kan? Hah? Anjing saja yang kehausan dengan sebab ngasih minum, 2 orang diampuni sama Allah. Ada laki-laki yang sedang lewat kehausan, turun di sumur, minum. Kemudian bangun, keluar dari sumur, lihat anjing kehausan, turun lagi, diambil air, digigit. Apanya digigit? Itunya tuh. Hah? Dia punya sepatu digigit. Ini menunjukkan, kata ulama, kata Syekh Abdul Razak, sumurnya enggak mudah. Sampai dia naik dengan gigit apa? Iya. Naik dengan gigit ini. Gigit sepatu. Kemudian dituangkan. Suruh minum. Dengan sebab itu Allah ampuni dosanya, subhanallah. Berzina. Zina. Lihat anjing. Dikasih minum. Diampuni sama Allah SWT. Padahal anjing. Ya. Jadi yang sudah bicara masalah kasih sayang sama hewan, umat Islam dulu, akhi. Ya, umat Islam dulu. Kucing juga demikian. Makanya kita kalau nggak suka kucing, jangan nendang kucing. Ini orang nggak punya rahim itu. Ada kucing lagi jalan, kecil kucing, ditendang sampai 2 meter. Waduh, kalau tahu kita jewer itu telinga. Ya, akhi. Gak ada rahmat di hatinya. Rasul SAW melihat ada yang nyembelih, kemudian kambing yang lihat, Rasul marah. Apakah kau ingin mematikannya berkali-kali? Marah Rasul SAW. Ya, baik. Azan dulu, insyaallah. Habis itu kita lanjutkan beberapa ustub. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ba'd. Tadi Ana sampaikan kalimat ya sebelum nyembelih kambing. Ada yang kurang. Jadi ketika Syekh Utsaimin ditanya bagaimana cara baca sebelum nyembelih kambing, ya kurang lebih seperti itu. Ya, kalau antum nggak bisa, Bismillah Allahu Akbar juga cukup. Ya, beliau sebutkan Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma hadza minka walak. Ya Allah, ini dari Engkau dan untukmu. Allahumma hadhihi anni wa an ahli baiti. Ya Allah, ini dariku dan untuk keluargaku. Ya, ini untukku dan untuk keluargaku. Artinya ikhwanya Allah muliakan, sunnah dalam penyembelihan kurban itu adalah yang nyembelih qayyimul bait, bapaknya, ya laki-laki. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyembelih satu kambing untuk dirinya dan untuk keluarganya semuanya. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an itu berkata, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki nyembelih untuk dirinya dan untuk keluarganya. Ya. Istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mencukupkan penyembelihannya dengan penyembelihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sunahnya seperti itu. Kalau ada yang berkata mungkin istri Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak berkorban karena miskin misalkan. Ya, karena miskin. Ini tidak benar. Ada di antara istri Rasul SAW yang kaya, yang punya harta, yang bisa berkorban maksudnya. Seperti Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah itu pernah suatu saat diminta tolong sama Barirah. Barirah budak wanita yang ingin menembus dirinya kepada tuannya dengan cara mukatabah. Bayar dengan harga sekian, kemudian merdeka. Ini namanya mukatabah. Ya.
Namanya mukatabah. Dan waktu itu bayarannya adalah 9 uqiyah. Hadisnya lumayan panjang. Ya. Dan waktu itu disyaratkan walaknya harus ke Aisyah. Karena orang yang memerdekakan budak, budak itu walaknya kepada yang memerdekakannya. Kalau mau bayarin. Gitu. Nah, singkat ceritanya, dibayarkan 9 uqiyah. 1 uqiyahnya berapa, ikhwan? 1 uqiyahnya 40 dirham. Ya, 1 uqiyah 40 dirham. 9 kali 40 berapa? 360 dirham. Dan harga kambing di masa itu, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kalau kita lihat masalah zakat, masalah jubron, itu kambing itu harganya satunya itu 10 dirham. Kambing itu 10 dirham. Ya. Nah, kalau 360 berarti kalau dibelikan kambing semua berarti berapa kambing? 36 kan? Mampu. Tapi Aisyah enggak berkorban, mencukupkan korbannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnahnya. Nah itu. Jadi ikhwan yang Allah muliakan, dan berkorban itu ibadah yang sangat besar. Ibadah yang sangat luar biasa. Makanya Allah gandengkan dengan salat, fasholli li rabbika wanhar. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman, Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku lillah, hanya untuk Allah Rabb alam semesta. Nah, itu berkorban. Dan berkorban itu hikmah terbesarnya bukan dagingnya. Ya, bukan dagingnya. Bukan laham, bukan aklul laham, bukan. Ya, hikmah terbesarnya adalah apa? Adalah bertaqarrub kepada Allah dengan cara nyembelih hewan kurban. Makanya Allah Ta'ala berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Ya, daging-dagingnya dan darah-darahnya enggak nyampe kepada Allah, kata Allah. Yang sampai itu apa? Takwa kalian. Makanya ulama seperti Syekh Utsaimin rahimahullah di masa beliau ketika ada perang Afghanistan, ya, beliau mengatakan bagusnya berkorban bukan dikirim ke Afghanistan, bukan dikirim keluar, korban di sini. Kalau ada yang mengatakan di sana tuh ada orang-orang yang belum pernah makan daging, ya akhi, kenapa antum kalau mau ngasih daging ke mereka nunggu hari kurban dulu? Ya. Kenapa? Antum tahu mereka nggak pernah makan daging, nunggu hari kurban, pelit. Jangan nunggu hari kurban, lain hari kurban. Sedekah dengan daging selain hari kurban, bisa juga. Atau antum boleh di hari kurban kirimkan fulus tapi tetap berkurban. Karena syariat kurban syiar yang besar. Syiar kurban, syiar yang besar supaya keluarga ngelihat. Ya. Dan supaya tidak mati syiar kurban ini. Ini syiarnya. Jadi hikmahnya itu iraqatud dam. Iraqatud dam. Bukan hikmahnya makan dagingnya, bukan. Makanya dagingnya bebas. Makanya sebagian ulama mengatakan sepertiga boleh kita ambil, sepertiga boleh untuk orang miskin, sepertiga boleh buat hadiah. Kalau untuk hadiah untuk sedekah semua boleh, ya. Tapi sembelihnya itu yang diperhatikan. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa kita bahas, ikhwan. Ya, kita bahas baru sedikit, insyaallah. Tapi pelan-pelan, enggak apa-apa ya. Insyaallah. Mudah-mudahan manfaat. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.